Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mustafa, NIM 1419111133057 dari kelas B Aquacultur 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengapuran dan pemupukan kolam tanah untuk ikan atau udang. Kualitas tanah dasar kolam sangat penting dalam proses budidaya karena kualitas tanah berpengaruh pada air di atas kolam dan akan berpengaruh pada produksi ikan yang dibudidayakan. Kolam yang berpotensi menghasilkan ikan yang baik sangat dipengaruhi oleh pH dan bahan organik seperti nitrogen dan fosfor di dalam tanah. Baiknya kualitas tanah dapat menyokong pertumbuhan fitoplankton dan plankton lainnya untuk sebagai pakan alami ikan atau udang yang dibudidayakan, sehingga mengurangi pemasukan menggunakan pakan tambahan untuk ikan dan udang. Oleh karena itu, maka kita memerlukan pengapuran dan pemupukan pada tanah kolam atau tambak untuk meningkatkan atau menstabilkan pH tanah dan untuk menyuburkan tanah sebagai pertumbuhan plankton sebagai pakan alami di kolam atau tambak. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mendapatkan tanah dasar kolam atau tambak yang optimum untuk budidaya ikan ataupun udang. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, alat yang digunakan yaitu pertama akuarium, kedua skop, dan ketiga ember. Dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yang pertama yaitu tanah, kedua yaitu kapur pertanian atau CaCO3, terus yang ketiga adalah pupuk urea, keempat adalah pupuk TSP, dan kelima adalah saponin. Cara kerja praktikum kali ini, pertama, masukkan tanah dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Kedua, balik dan jemur tanah selama 3-5 hari. Ketiga, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1 hingga 2 hari. Keempat, keluarkan air selama 1 hari, lalu keringkan lagi selama 1 hingga 2 hari. Lalu diukur pH tanahnya. Kelima, berikan kapur pertanian atau CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Kemudian langkah keenam yaitu keringkan selama 2-3 hari, kemudian tanah dipadatkan. Ketujuh, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi lagi dengan air setinggi 20 cm. Langkah ke-8 yaitu tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan pupuk TSP sebanyak 25 hingga 30 kg per hektar. Sebarkan merata pada seluruh tanah kolam atau tambak. Langkah ke-9 yaitu lakukan pemupukan tiap 2 kali seminggu. Kemudian langkah ke-10 berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Langkah terakhir yaitu tambahkan air hingga ketinggian 1,2 meter. Pengapuran merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kestabilan dan kemasaman tanah dan air. Aplikasi kapur pertanian pada kolam tanah dapat meningkatkan pH tanah dan air, konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, ketersediaan karbon untuk fotosintesis dan sebagai buffer di perairan. Kapur yang biasa digunakan pada pengapuran kolam atau tambak biasanya berupa kapur pertanian atau CaC3 ataupun kapur dolomit. Pengaruh pengapuran terhadap media budidaya ini yaitu berpengaruh terhadap peningkatan pH tanah yang mampu menunjang atau meningkatkan unsur-unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh organisme air seperti fitoplankton untuk menunjang pertumbuhan, dan organisme lain pun dapat menggunakan unsur hara tersebut. Selain itu juga pengapuran dapat meningkatkan kandungan kalsium atau Ca pada tanah
dan juga dapat meningkatkan atau mengoptimalkan pH tanah melalui hidrolisis asam lemah. Pemupukan merupakan pemberian bahan pada tanah yang bertujuan untuk menyediakan unsur hara pada tanah. Pemupukan dapat dilakukan menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Pupuk pada tanah dapat meningkatkan unsur hara yang digunakan untuk pertumbuhan organisme akuatik yang dibudidayakan maupun sebagai pakan alami yang ada pada perairan tersebut. Pupuk juga dapat digunakan untuk meningkatkan pH serta meningkatkan kandungan nutrien dalam air sehingga dapat membantu pertumbuhan plankton. Pengaruh pemupukan terhadap media budidaya yaitu dapat berpengaruh dalam meningkatkan kandungan unsur nitrogen dan fosfor pada suatu tanah yang merupakan senyawa pendukung yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesuburan pertumbuhan fitoplankton pada perairan tersebut, sehingga pada perairan tersebut tersedia banyak pakan alami yang ada di dalamnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.